Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Penyidik Polda Bali menetapkan 3 pengunjuk rasa sebagai tersangka karena terlibat kasus pengeroyokan dan perusakan. Pasca kerusuhan, polisi memperketat pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Komunitas ojek online Bali menggelar doa bersama untuk memohon keselamatan dan keamanan. Tiga pemancing asal Jember terseret arus saat memancing di pantai Mengening, Desa Cemagi, Badung pada Kamis 28 Agustus lalu. Petugas SAR menemukan sejumlah barang milik korban, sandal, 3 telepon genggam, dan jaket tercecer di sekitar pantai. Pada esok harinya Jumat 29 Agustus, tim SAR berhasil menemukan 2 korban di lokasi terpisah. Saat berita ini ditulis, tim SAR masih mencari 1 korban lagi bernama Riko Sugeng Irawan, berusia 24 tahun. Gelombang tinggi menenggelamkan sampan Sri Mertasari II di pantai Kampung Kusamba, Klungkung pada hari Kamis 28 Agustus. Peristiwa terjadi saat sampan sedang bongkar muat. Hempasan ombak memecahkan badan sampan hingga tenggelam. 3 ABK dan beberapa buruh angkutan berusaha menyelamatkan sebagian barang di atas sampan yang akan dikirim ke Nusa Lembongan. Akibat kejadian tersebut, pemilik sampan, Romi, asal Nusa Lembongan, mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Ilhan II Marsikal Madya TNI, M. Hairil Lubis bersama Panglima Kodam 9 Udayana dan Lanal Bali dan Lanut Ngurah Rai dan Kapolda Bali memeriksa langsung perlengkapan alat utama penanggulangan bencana. Peninjauan ini bagian dari apel kesiapsiagaan Batalion Komposit Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana atau PRCPB. Provinsi Bali dan Nusa Tenggara merupakan bagian dari wilayah tugas Kogab Ilhan II yang memiliki kerawanan bencana cukup tinggi seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, hingga ancaman non-alam termasuk sosial, kemasyarakatan, dan penanganan sampah. Tim SAR akhir pekan lalu mengevakuasi seorang pendaki di Gunung Batu Karu, Tabanan. Korban berada di ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut dalam keadaan lemas. Basarnas mengirim 2 regu, namun proses evakuasi tidak mudah karena kondisi cuaca yang buruk. Petugas akhirnya bisa membawa turun korban dan membawanya ke rumah sakit. Dua peristiwa kebakaran terjadi pada Minggu malam 31 Agustus di Karangasem. Di Kelurahan Subagan, kebakaran menyebabkan seorang pria berusia 70 tahun tewas terbakar. Sejam kemudian, api juga menghanguskan salah satu kios di Karangasem yang diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran menghanguskan seluruh barang di dalam kios sehingga pemilik mengalami kerugian besar.
Polda Bali Senin lalu membebaskan sebagian orang yang diamankan saat berunjuk rasa di depan Mapolda Bali dan gedung DPRD Provinsi Bali. Namun beberapa di antaranya masih menjalani pemeriksaan karena diduga melakukan pemukulan, perusakan, dan provokasi. Unjuk rasa terjadi Sabtu pekan lalu di depan Mapolda Bali dan gedung DPRD Provinsi Bali. Polisi mengamankan lebih dari 130 orang karena diduga melakukan perusakan. Korem 163 Wirasatya menekankan pendekatan humanisme dalam menghadapi aksi unjuk rasa anarkisme. Korem menyiagakan 7 satuan setingkat kompi di seluruh Bali. Dan Rem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewa Agung Hadi Saputra mengatakan, aksi unjuk rasa merupakan tindakan yang sudah diatur dalam undang-undang. Namun dia meminta para pengunjuk rasa bertindak humanis sehingga tidak jatuh korban jiwa. 7 satuan setara kompi akan siaga di seluruh wilayah Bali, termasuk titik-titik utama seperti gedung pemerintah dan gedung DPRD. Hadi Saputra kembali menegaskan, seluruh pihak harus bersama-sama menjaga Bali tetap aman. Tim gabungan menggelar patroli dan memperketat pengamanan di Pelabuhan Padang Bayi dan seluruh kecamatan di Karangasem. Tim gabungan terdiri dari Polres Karangasem, Kodim 1623, Satpol PP, Dinas Perhubungan hingga Pecalang. Patroli kewilayahan bertujuan untuk menjaga dan memastikan wilayah Karangasem aman dan damai. Kapolres Karangasem AKBP Yosef Edward Purba memastikan situasi masih terkendali karena masyarakat juga ikut mengamankan situasi. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.